Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i fi kitabih Kashifatis Sajah fi Syarhi Safinatin Najah. Faslun ai hadza fasal fi bayani jami'i ma wajaba bihi al-imanu wal barahini ad-dalati ala haqiqatil iman. Pasal ini menjelaskan tentang seluruh perkara yang wajib beriman kepadanya. Maknya Mas Dariyah. Wal barohin adalah dan bukti-bukti yang menunjukkan ala hakikatil iman, akan hakikatnya keimanan. Dalam satu nuskhah, ma wajabal iman bihi. Arkanul iman, qala musannif Syekh Salim bin Abdullah bin Subhan al-Hadrami, arkanul imani sittatun. Utawi rukun-rukun iman iku sittatun, ada 6. Fa idofatul arkani min idofatil muta'allaqi bi fatsil lami ilal muta'allaqi bi kasriha. Adapun idofahnya lafaz arkan termasuk idofah muta'allaq, adalah idofah yang digantungkan di fatsil lam, muta'allaq dengan lamnya dibaca fathah. Ilal muta'alliq, kepada sesuatu yang digantungkan bil kasri. Kalau bil fatsi muta'allaq, nah itu adalah sesuatu yang digantungkan ilal muta'alliq yang dengan kasroh. Ai jami'u ma wajabal iman bihi wal barahinu wad addalatu ala haqiqatil iman sittatun. Maksudnya adalah seluruh perkara yang wajib beriman kepadanya dan bukti-bukti yang menunjukkan akan hakikatnya iman itu ada 6 perkara. Li'annal imana alladhi huwa tasdiqul qalbiyyu yata'allaqu bima'nan yatamassaku aw yutamassaku bidzalik yutamassaku. Karena sesungguhnya iman yang maknanya adalah at-tasdiqul qalbi, pembenaran hati yang dilakukan oleh hati, ya ta'allaku itu berkaitan dengan satu makna yutamassaku bidzalik, yang dijadikan pegangan bidzalik dengan 6 perkara tersebut. Fal imanu, dan adapun iman lugotan, ada yang bilang ini hal, ada yang bilang ini tamiz ya, oh ya. Ini hal. Maka iman hal. Secara bahasa mutlakut tasdiki, itu mutlak. Yang namanya iman itu membenarkan. Sawaun kana bima ja'a bihin nabiyyu au bi ghairihi. Membenarkan, baik membenarkan sesuatu yang datang sesuatu yang nabi datang dengannya, au bi ghairihi, atau dengan yang lainnya. Wa syar'an, adapun iman secara syara' atas diku bijami imaja abihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini biddarurati la mutlaqan. Secara syariat, iman adalah membenarkan seluruh apa yang Nabi bawa sallallahu alaihi wasallam, mimma ulima, yaitu hal-hal yang telah diketahui, minad dini, dari urusan agama, bidorurah. Tuh, bidorurah maknanya ya bisa dengan terpaksa atau dengan mudah ya, ya. Mutlakon, tidak secara mutlak. Wa makna tasdik, dan adapun makna tasdik, huwa hadisun nafs, adalah huwa hadisun nafsi at-tabi'u lil jazmi, adalah maknanya adalah membenarkan. Makna membenarkan adalah hadisun nafsi. Hadis di sini maknanya ucapan ya, sebentar. Hadisun nafsi. Hadisun.
Sebentar, ikhwah. Disebutkan hadis ucapan dalam hati, ikhwah ya. Laisa bikalam, bukan dengan omongan. Ini di hadis nafsi. Di dalam kitab Irsyadus Sari ada ya. Hadis nafsi. Iya, yang terjadi di dalam benak. Yang ada di dalam benak adalah membenarkan apa yang ada di hati, apa yang terlintas. At-tabi'u yang mengikuti lil jazmi dengan jazm. Jazm tuh gitu. Mantap. Paten. Dengan paten. Sawa'un kanal jazmu andalilin. Baik jazmnya itu, tetapnya teguhnya itu andalilin. Itu hasilnya karena sebab dalil. Karena ada pembuktian. Wa yusamma ma'rifatan. Jadi itu disebut sebagai ma'rifat. Au antaklidin atau ikut-ikutan saja. Taklid, ikut orang. Wa mana hadisun nafas? Kalau di sini sebutkan. Adapun hadisun nafas antakulatil kan nafsi ay qalb, hati. Kalau di kitab lain hadisun nafsi itu fil khotir gitu ya, minal khotir. Wa makna hadisin nafsi antakula tilkan nafsi ayal qalb raditu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hati sudah, saya meyakini apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Saya ridho. Terus dibenerin oleh kita, gitu, kita patenin. Maka itu iman. Gurratun. Gurro apa ya, nah, garis bawahi. Kita punya istilah baru. Tabsiroh, nuktah, wah banyak. Sekarang gurro. Gurro. Apa ya, wah gurro. Kalau kita di komus tuh gurro itu artinya bayadun fijab hati. Itu tanda putih yang ada di kepala apa di jidat itu. Tapi gurro juga bermakna sayyid gitu. Gurratul qaum itu sayyiduhum atau syarifum. Jadi sesuatu yang penting. Gurrah itu adalah hal penting. Marotibul imani khamsatun, yang namanya marotibul iman, tingkatan keimanan itu ada 5 tingkat. Awaluha yang pertama adalah imanun taklid. Imanu taklidin, iman taklid. Wahwal jazmu biqaulil ghairi. Yang dimaksud dengan iman taklid adalah meneguhkan sebab ucapan orang lain. Dia paten, dia jazm, dia kokoh pendiriannya sebab ucapan orang lain. Min ghairi, tidak dengan anya rifat dalilan, tidak dengan mengetahui dalilnya. Ya, diikut-ikut aja udah. Wa huwa yasihu imanuhu ma'al isyan. Itu sah keimanannya disertai dengan kemaksiatan. Bitarkihin nadhari, karena dia meninggalkan nadhar, berpikir. Dia nggak mau mikir, ikut-ikut saja. Itu. Ai al istidlala in kana qadiran ala dalil. Maksudnya nadhar di sini adalah istidlal, mencari dalil in kana qadiran, kalau dia memang mampu ala dalil, dia mampu untuk mencari dalil tersebut. Itu iman taklid. Saniha imanu ilmin, iman ilim. Ini sebenarnya tidak perlu diterjemahin ya, kayak ininya, nama-namanya.
iman taklid gitu, iman ilim gitu, iman wa ilmin. Wa huwa, dan adapun iman ilim ini, iman wa ilmin ini, wa huwa ma'rifatul aqaidi bi adillatiha. Wa hadza min ahli ilmin. Yang kedua adalah mengetahui akidah-akidah itu dengan dalil-dalilnya. Wahada, dan adapun imanan ini adalah min ahli ilmi, itu dari ahli ilmu. Seperti itu. Wakilal kismai ini, dan masing-masing ini yakni apa? Iman taklid dan iman iman ilmi, masing-masing ini sohibuhuma, pemiliknya itu mahjubun an zatillahi ta'ala. Itu apa ya, tertutup gitu ya, terhijab. Mahjub itu terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, alias susah mengenal Allah lah begitu. Kalau dua ini taklid dan tahu akidah-akidah sebab tahu dalilnya saja. Nah, itu tingkatan 1 dan 2. Tingkatan ketiga, salituha imanu ayanin. Imanu ayanin, kalau di nuskah yang lain ayanin. Wa huwa ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi, adalah keimanan yakni mengetahui Allah dengan muraqabah, pengawasan hati. Fala yaghibu rabbuhu an khatirihi, dan Tuhan dia itu tidak hilang, tidak goib. Tidak goib, jangan diterima tidak goib ya, malah ini nanti salah paham. Tidak hilang alias selalu ada, an khatirihi, Tuhannya itu tidak pergi dari benaknya. Allah itu ada selalu di hatinya, selalu ada. Nah, ini iman yang ketiga. Tarfata ainin, seperti itu. Sedetik pun gitu, sekejap mata pun gak hilang. Allah tuh selalu dalam hatinya, selalu dalam benaknya. Masya Allah. Bal hibatuhu, atau haibah. Bal hibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yara. Bahkan haibahnya, bukan hibah ya, tapi haibah. Haibah itu maknanya ketakutan, perasaan ngeri, khawatir, kemuliaan. Nah, itu haibah. Karomah, mahabah, pakai hak. Atau karomah, atau wakor, kemuliaan. Mana haibah. Bahkan keagungan Allah, kemuliaan Allah daiman, itu terus menerus selamanya fi qalbihi, ada di dalam hatinya. Ka'annahu yarahu, seakan-akan hamba tersebut melihat Allah. Itu tingkatan yang ketiga. Itu definisi ihsan ya. Definisi ihsan. Itu ada di hadis arba'in. Tentang iman, ihsan, Islam, iman, dan ihsan. Anta budallah ka'annaka tarohu. Kau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa huwa maqamul muraqabah, dan itulah disebut dengan maqam muraqabah. Wa yusamma ainul yakin, disebut juga dengan ain. Wa yusamma ainal yakin maf'ul, dan dinamai dengan ainal yakin. Karena itu 2 maf'ul ya. Rabi'uha, tingkatan yang keempat, imanu haqqin, iman hak. Ini pernah ada yang nanya ya, ada yang nanya Kal Fakir, ini nerjemahinnya gimana katanya, iman hak. Maksudnya kalimat iman hak diterjemahin ke bahasa Indonesia bagusnya apa gitu. Al Fakir jawab, Guru Al Fakir Syekh Muhammad Al Farabi mengatakan tidak semua istilah yang menggunakan bahasa Arab bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia.
maka tulislah sesuai dengan apa yang tercantum gitu. Maka tulis, iman taklid adalah begini, iman ilmu adalah begini. Kemudian iman ayan atau iyan itu begini. Iman hak gitu. Jadi nggak perlu iman kebenaran. Nanti ada kan iman hakiko, iman yang benar-benar hak. Waduh, bingung nanti. Maka pakai bahasa Arabnya aja. Iman taklid, iman ilmu, iman ayan, kemudian iman hak, kemudian nanti ada iman hakikoh. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah iman hak. Apa iman hak? Wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi. Adalah keimanan yang dapat melihat Allah Ta'ala biqalbihi dengan hatinya. Seperti itu. Wa huwa makna qaulihim al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in. Makna ucapan sebagian ulama, al-arif, orang arif itu yara rabbahu, melihat Tuhannya fi kulli syai'in, ada pada setiap sesuatu. Bukan bukan Allah ada di mana-mana maknanya, ikhwah. Tapi orang arif itu tahu bahwasanya yang dia lihat ini adalah ciptaan Allah dan di hatinya dia tuh selalu ada keterkaitan dengan Allah gitu. Bukan Allah ada di mana-mana. Maknanya bukan itu ya. Bukan Allah ada di segala sesuatu, bukan. Tapi hati dia tuh selalu merasa bahwasanya dia tuh melihat Allah dengan hatinya. Wa huwa maqamul musyahadah. Itu adalah makom, namanya makom musyahadah. Wa yusamma, dan dinamai dengan haqqal yakin, haqqal yakin. Wa sahibuhu mahjubun anil hawadis. Dan pemilik iman hak ini itu tertutup, terhijab anil hawadis, dari segala makhluk. Udah nggak peduli. Baca di dalam kitab kalau nggak salah Muqasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali tentang keimanan, cerita Nabi Isa dan pengikutnya. Yang pengikutnya minta ini, minta keimanan. Nah, situ. Lihat bagaimana kalau seseorang sudah punya iman sebesar sepotong biji kurma. Nah, situ. Nanti lihat di Muqasyafatul Qulub ya. Cari sendiri, PR. Wa khamisuha, yang kelima. Kalau yang tadi yang A12, orangnya mahjub, orang itu mahjub an dzatillahi ta'ala. Nah, kalau yang keempat, orangnya mahjub dari apa? Anil makhluk dan anil hawadis, dari hawadis. Dia udah makhluk tuh apa gitu. Dia udah enggak peduli, wah. Yang ada di hatinya Allah. Nah, itu para wali. Wa khamisuha, yang kelima tingkatannya adalah iman hakikotin, iman hakikoh. Apa iman hakikoh? Wa huwal fana'u billah, adalah fana dengan Allah. Wasakaru, mabok bihubbihi. Sakar itu kan ada ya, sakaratul maut. Sakar itu maknanya udah nggak sadar, ikhwah. Makanya disebut sakaratul maut, maksudnya apa? Nggak sadar sebab maut, sakaratul maut. Nah, disebut ya sakar, mabok, bisa diterima. Jadi sakaratul maut bukan mabok maut, bukan. Tapi tidak sadar disebabkan rasa sakit maut. Nah, sakar di sini maknanya tidak sadar. Nah, iman hakiko adalah fana dengan Allah dan mabuk dan tidak sadar saking cintanya gitu ya, bihubbihi, dengan mencintai Allah. Fala yashhadu, maka dia tidak menyaksikan illa, kecuali kecuali Allah. Yang ada, yang dia tahu Allah gitu. Kaman gharaqa fi bahrin walam yarolahu sahilan. Seperti orang yang gharaqa, tenggelam di laut, fi bahrin walam yarolahu sahilan. Dan orang tersebut tidak melihat sahil. Sahil itu pesisir atau pantai atau tepi laut. Bayangin nih, wah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, iman hakiko, ibaratkan kita di tengah-tengah laut. Nyebur kita.
Kita lihat kiri kanan semuanya tuh ndak ada pantai, ndak ada pesisir. Yang ada tuh hanya laut saja dan kita tenggelam, gitu. Mau kemana lagi? Istilahnya mau kemana lagi? Udah, tempatnya emang di situ. Gitu. Sudah hanyut dengan kecintaan kepada Allah. Wal wajibu ala syakhsi, maka wajib bagi seseorang. Ini perlu latihan yang susah. Kita perlu riyadhah, kita perlu latihan. Dan tidak sembarang, hati-hati tentang hal-hal seperti ini. Jangan sampai yang nuntun kita itu setan. Semedi nggak sholat. Betapa sholat Jumat ditinggal. Gitu. Kecuali kalau udah dicabut akalnya. Betapa, nah biarin. Tapi kalau masih sadar. Gitu. Maka kalau dalam istilah tasawuf itu ada mursyid. Harus ada yang bimbing. Gitu. Ya kita aja kalau misalkan olahraga gitu ya, ya. Treatment ini itu harus ada yang bimbing ya. Nggak bisa langsung push up sehari 3.000. Pegel-pegel tuh jadi enggak ototnya, rusak iya. Nah, maka harus ada yang bimbing. Kalau hal duniawi saja harus ada yang bimbing, apalagi hal rohani itu harus ada yang bimbing. Kalau kata guru Al-Fakir itu begini, ada guru Al-Fakir, Ustadz Biran Ubaidillah, beliau itu bilang begini, minimal punya guru tuh 2, kata beliau. 1 guru zohir, satunya lagi guru batin. Terus beliau sarankan kalau guru zohir itu dari ahwal tuh nggak apa-apa. Ahwal tuh orang-orang kayak kita ya, kok ya. Orang-orang bukan keturunan Nabi Muhammad maksudnya orang ahwal. Itu nggak apa-apa yang zohir. Tapi kalau batin katanya, usahakan kita punya guru itu keturunan Nabi Muhammad atau habaib. Itu yang membimbing batin kita karena istilah habaib itu sudah punya relasi, wah. Nasabnya sudah ada relasinya gitu. Nyambung pada Rasulullah. Dengan kita mencintai habaib saja, itu sudah jadi bukti kalau kita mencintai Rasulullah. Gitu. Itu kata guru Al-Fakir. Jadi kita harus punya guru batin. Coba siapa guru yang mendoakan kita tiap malam? Kalau di pesantren tuh kiai pasti doain nih, Pak. Begitu. Ada guru zohir, ngajarin sholat, ngajarin fikih, ngajarin tata cara ibadah, ngajarin kita baca Al-Quran, ngajarin yang lainnya. Ada juga guru yang ngebimbing rohani kita. Jangan sampai tersesat. Gitu. Nah makanya ada istilah mursyid. Nah istilah zohirnya ada syekh, ada ustadz. Gitu. Tapi kalau di dalam otorikoh nanti ada yang namanya mursyid. Itu untuk membimbing. Nah, mursyid pun tidak boleh sembarangan. Mursyid itu harus punya mursyid. Mursyid juga harus punya mursyid. Mursyid juga harus punya mursyid. Nah, kalau di dalam tasawuf semakin banyak jalurnya itu semakin bagus. Itu kata Kiai Haji Daniel Nafis. Kalau hadis semakin sedikit rijalnya itu semakin bagus, semakin dekat dengan Nabi. Jarak antara saya dengan Nabi misal sekian sekian sekian. Dengan Imam Bukhari sekian. Itu di ilmu hadis bagus. Namanya sanadnya Ali. Sanadnya tinggi. Tapi kalau di dalam dunia tasawuf itu yang paling bagus itu yang paling banyak rijalnya. Paling banyak rijalnya itu maksudnya mursyidnya banyak, berguru gitu. Mursyidnya ke atas. Harus hadis misal sampai ke Nabi Muhammad misal 21 tingkatan. Nah, kalau di mursyid bisa sampai 40 sampai nabinya. Silsilah sampai nabinya. Supaya apa? Supaya banyak. Dan itu kita tidak bisa langsung. Ini bukan masalah sufi yang jikir joget-joget, bukan gitu ya, Pak ya. Bukan masalah itu. Itu nanti pembahasannya beda. Gitu. Ini masalah tentang bagaimana kita melatih rohani kita. Begitu. Ini bukan masalah khilafiyah yang di sana bukan.
toh orang-orang salafi pun punya kitab-kitab riyadhah, punya kitab-kitab untuk ngebersihin hati, yang mereka sih nyebutnya tazkiyatun nafas, istilahnya begitu ya. Ya kita juga punya, cuman istilahnya aja yang beda. Kita istilahnya tasawuf. Dan kalau di kita harus punya guru gitu. Banyak kok guru-guru yang begitu ya, Kak. Guru Al-Fakir pun di sini demikian. Punya guru, guru rohani gitu. Ya rajin ibadah juga, bukan guru rohani. Misalkan guru rohaninya ya kita walau alam ya, Kak, ya. Misalkan secara zohir gila, nah, begitu. Tapi kan kita tidak bisa mencap ya, Kak. Kita tidak bisa menjudge. Walaupun kita tahu sebagaimana yang telah kita bahas, al hukmu ala zahir. Yang kita hukumi, yang kita lihat secara zahir. Tapi udah diam-diam aja gitu. Nggak usah kita gembar-gembar, wah orang gila, orang waduh gitu. Jangan. Kita harus tetap berhusnuzon. Itulah iman hakikat. Orang seperti orang yang tenggelam. Kemudian wal wajibu ala syakhsi ahadul kismainil awwalain. Bagi seseorang itu wajibnya itu salah satu dari yang bagian yang kedua tadi. Bagian dua awal yang tadi. Yani kalau ndak iman taklid, ya iman ini, iman ilim. Nah, maka dari itu yang kita sedang lakukan sekarang itu iman ilmu ya, kok ya. Yang sedang kita lakukan nih, kita belajar gini itu kita sedang iman ilmu. Kita mencari dalilnya, kita mencari sumbernya. Wa amma salasatul Allahu Akbar. Ukhor, adapun tiga yang lainnya, fa'ulumun rabbaniyatun adalah ilmu rabbani. Yakhussu biha man sya'a min ibadihi. Dan itu ya Allah khususkan bagi ya ilmu tersebut Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Gitu. Jadi tidak semua. Dan tapi derajat itu bisa kita ambil ya, kok ya. Nah, derajat kenabian itu tidak bisa diusahakan. Wah, saya harus rajin ibadah sampai derajat saya naik jadi derajat nabi, nggak bisa. Tapi kalau wali bisa. Gitu. Kalau sampai wali bisa. Walaupun ya definisi wali beda-beda ya. Ya Imam Abu Ja'far atau Hawi yang mendefinisikan wali ya setiap orang muslim wali. Gitu. Kalau wah, cita-cita saya jadi wali Allah. Bisa, bisa. Gitu. Cuman gimana caranya itu ya kita harus nanya ke orang yang wali juga. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyailah orang yang mempunyai pengetahuan kalau kamu enggak tahu. Itu. Nah, kalau Imam Abu Ja'far atau Awi mendefinisikan wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atsba'uhum lil Qur'an. Kaum mukminin seluruhnya adalah wali-wali ar-Rahman, wali-wali Allah. Jadi ya definisinya beda-beda. Nah, itu ikhwah mukaddimah kita pada rukun iman. Nanti ada khilaf pembahasannya. Kita belum masuk fikih ya. Judulnya belajar fikih, cuman belum masuk ke fikih kita. Tapi semoga bisa dipahami ya. Semoga dengan kita belajar ya kita bisa merasakan keimanan iyan, keimanan hak
keimanan hakikoh. Baik, di sini ada pertanyaan. Untuk rukun Islam yang kelima, hukumnya kan bagi yang mampu. Bagaimana dikatakan manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Nah, standarnya atau takaran hukuman wajib itu yang dipakai seperti apa? Maksudnya mampunya gitu, jadi mampu tiap orang itu sebagaimana yang dibahas. Satu, mampu materi, dia punya bekal, pulang pergi punya bekal. Dua, transport, dia mampu dalam biaya transport pulang pergi. Tiga, mental, dia harus memiliki kemampuan dalam mental. Yang ketiga, mampu dalam fisik. Nah, itu empat. Modal berarti makan minum, pulang pergi harus cukup bekalnya. Dua, transportasinya harus cukup, mampu. Tiga, dia juga mentalnya harus cukup, harus mampu dalam mentalnya. Keempat, fisiknya juga harus mampu. Fisiknya bagus, mentalnya siap, transportnya ada, tapi nggak punya bekal, yang mudorot. Nanti yang ada meninggal di jalan, maka nggak wajib bagi dia. Modal ada, gitu. Cuman ini tapi jangan jadi alasan ya, masalah mental. Belum ada panggilan dari Allah. Waduh, omongan yang benar. Tapi emang nggak ada niat aja, misal. Modal ada, kemudian transport ada, bahkan mental pun ada, tapi fisiknya sudah tidak kuat. Bisa meninggal di jalan, bahaya, mudorot. Nah, maka istilah mampu ini tiap orang berbeda-beda. Yang dekat, yang jauh, ya beda. Kita di Indonesia jauh, 10 jam ya kalau naik pesawat. Bayangkan tuh, 10 jam. Kalau naik apa? Naik perahu gitu ya. Kalau nggak salah 3 bulan nih, kalau cepet. Berbulan-bulan. Nah, itu harus mampu. Tayyib, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya lafaz zohir sama takwil? Dan lafaz mutlak dan muqayyad ini pembahasannya nanti ada juga di mabadi, di usul fikih ya, ya. Kita bahas sedikit. Lafaz zohir, jadi zohir ya kita artikan wadih ya, jelas. Begitu. Nah, dalam istilahnya adalah menunjukkan lafaz yang jelas gitu. Lafaznya jelas, walaupun ya mungkin ada makna yang lain. Seperti istilah wudhu. Wudhu itu kalau kita buka syama'il gitu. Ada Rasulullah itu menyuruh wudhu pas mau makan. Nah, wudhu di situ ulama katakan wudhu secara bahasa, yakni cuci tangan. Nah, begitu. Tapi kalau misalkan kita lihat di suatu riwayat, tawaddu'u min luhumil ibil, misal begitu. Kita disuruh wudhu karena makan daging unta. Nah, wudhu yang dimaksud ya secara zohir bukan wudhu cuci tangan. Secara zohirnya itu wudhu ya wudhu. Wudhu perilaku wudhu. Itu zohir. Lafadznya zohir. Adapun takwil,
Ya takwil itu ya istilahnya di maknanya teksnya begini tapi dipalingkan gitu ya, Ikhwah. Di apa ya bahasanya? Jadi dipalingkan. Contohnya di Al-Qur'an itu dilihat di surat Al-A'raf ayat 163. Was'alhum anil qaryah. Atau surat Yusuf ayat 82. Surat Yusuf ayat 2. Yang ini yang perlu takwil. Was'alil qaryah. Bertanyalah kepada desa. Kalau kita secara zohir, oh berarti kita suruh nanya ke desa. Emang bisa nanya ke desa? Maka ditakwilkan. Maksudnya bertanya kepada desa itu bukan desanya, tapi penduduknya gitu. Kalau zohir ya kita ngambil makna lafadznya sesuai yang ada gitu. Tapi kalau makna takwil, kalam takwil, lafaz takwil, enggak kita gitu, enggak zohirnya. Dan ini adanya di kita, ikhwah. Nanti di balaghah juga ada sebenarnya. Pembahasannya ada juga di balaghah. Nanti masuk akidah juga tuh tentang takwil. Gitu. Nanti pembahasan ya secara ringkasnya begitu ya tentang lafaz zohir dan lafaz takwil. Adapun tentang lafaz mutlak dan muqayyad, kalau secara bahasa ya, mutlak itu istilahnya tidak terikat ya. Nah, kalau muqayyad biasanya in qayyada itu ada batasan. Maksudnya apa? Nanti misalkan ada lafaz ya secara mutlak itu tidak ada batasannya. Tapi ini agak berat juga ya, kawan. Pembahasannya tentang lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Kita harus ngambil nanti contoh-contohnya dari kitab para ulama. Insya Allah kalau ada waktu kita bahas ya, kawan ya. Ada kitab, nama kitabnya Lataiful Isyarat, itu juga bagus. Ada nggak ya? Ada nih. Tapi kalau Lataif al Isyarat ini syarahnya nazam ya, kawan ya. Syarah nazamnya. Di Maktabah Turmusi. Halamannya halaman 101. Walamma kana al-mutlaq aman umuman bidalil badalian wal muqayyad akhussu minhu kana ta'arruduhuma min babi ta'arudil khas wal am fasyabahahuma. Nanti mutlak dan muqayyad ini hampir-hampir sama dengan khos dan am. Wah pembahasannya. Kama huwa zahir. Walidha jam'uhuma ma'ahuma fi mabahathihima wa dzakaruhuma asnal kalam alaihima. Maka nanti mutlak dan muqayyad juga kalau di kitab ini disebutkan pembahasannya bareng dengan am dan khas.
Contoh, di sini ada contohnya. Wah, kita beri contoh satu. Allah SWT berfirman, "Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahliyakum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah." Pakainya tahriru raqabah. Farraqabah huna mutlaq. Mithlu kafaru dhihar wal madhkura fi qouli ta'ala fatahriru raqabah. Raqabah mutlak, tidak ada batasan. Yang namanya raqabah ya udah membebaskan budak. Yang penting budak aja gitu. Tapi ternyata di surat An-Nisa disebutkan fatahriru raqabatim mu'minah. Ada batasannya. Batasannya opo? Budaknya itu budak yang mukmin. Seperti itu. Idza alimta dzalika fayahmilul mutlaq fi atqir raqabah 'alal muqayyad bi mu'minah fi takfir. Masalahnya konsep seperti ini tidak mudah dipahami, wah. Itu dia yang membuat sulit. Jadi usul fikih itu ya namanya juga bahan mentah. Namanya juga bahan mentah. Usul fikih, qawaid. Kalau qawaid sebenarnya udah jadi olahan cuman istilahnya belum matang gitu ya. Itu kan hasil juga. Qawaid itu hasil. Al umuru bima qasidiha misalkan. Al aslu baqa'u makana ala makan. Ad-dororu wala diror. La diroru wala diror. Nah, itu qawaid. Nah, kalau usul fikih itu bahan mentah. Itu. Kenapa sulit? Ya karena kadang konsepnya enggak paham. Jadi Al-Fakir sarankan kalau belajar usul fikih perbanyak contoh. Itu dia. Perbanyak contoh. Di kitab Lataif ini sebenarnya bagus ya, ikhwan. Di kitab Lataif ini bagus. Cuman akan betul-betul lama. Karena untuk usul fikih tingkat kepahamannya berbeda-beda. Guru Al-Fakir, Syekh Ustadz Burhan Ubaidillah menyarankan kalau belajar usul fikih satu belajar dulu mabadi awaliyah. Karena itu ringkasan. Seperti itu. Ya sebenarnya nanti ujung-ujungnya itu kawaid juga ya. Ujung-ujungnya. Kemudian nanti warokot. Setelah warokot aluma. Udah tiga itu dulu. Udah sampai situ nanti masuk kawaid lagi. Al-Ashbah wan Nadhair Imam Suyuti. Nah, tapi yang jadi masalah, sebagaimana kita bahas di dalam kitab Ayyuhal Balad, kalau pusing belajar usul fikih, jangan dipaksakan. Kita pelajari dulu pelajaran yang bisa kita amalkan, gitu. Begitu juga dengan hadis. Ya mungkin suatu saat nanti kita bisa belajar hadis juga ya, kok ya. Lihat aja di kajian Tabiinul Ajab. Nah, pusing-pusing dah tuh. Karena apa? Bahan mentah ya, kok. Belum diolah. Gitu. Terus disuruh ngolah. Kan tiap orang lidahnya beda-beda. Ada yang langsung cocok nih, langsung masuk. Ada yang begitu. Ada juga yang apa sih ini aneh gitu. Maksudnya apa sih? Nah, ada yang begitu. Tipe orang beda-beda. Maka kalau mau belajar usul fikih, mulai dari mabadi. Gitu. Kalau ada guru di rumah yang ngajar usul fikih, kita ajarin. Kalau guru al-fakir, Ustadz Widi Wicaksono itu pakainya mabadi dulu. Baru nanti ya beliau juga menyarankannya al-warokot. Gitu. Ya kalau disebut usul fikih rumit, lumayan rumit ikhwah. Ada lagi ikhwah? Ini contoh yang paket kirim ya di grup. Grup kitabnya.
Itu kitab Lataiful Isyarat. Lumayan cakep ya kayak. Berbanyak contoh supaya konsepnya dapat. Nanti makanya disebutkan ini tuh ndak jauh beda dengan am dan khos. Mirip-mirip gitu. Maka disebutkan fa in ta'akhkhara al-muqayyadu 'anil 'amali bil mutlaqi fa huwa nasikhun wa in taqaddama 'alaihi aw ta'akhkhara 'anhu la an waqtil 'amali farraji'u hamalul mutlaq 'alaihi jam'an bainad dalilain wa yakunul muqayyadu bayanan lil mutlaq aidalan ala annahu al-muradu minhu. Nah, itu nanti begitu tuh. Diolah lagi, dipahami dulu dalilnya. Kalau muqayyadnya itu terakhir dari mengamalkan apa dari mutlak, maka itu jadi si muqayyadnya jadi nasikh. Ya mutlaknya jadi mansuh. Tapi ternyata muqayyadnya itu takodam udah duluan. Seperti itu. Maka menurut yang rojih, mutlak dan muqayyad itu di jam'an. Bareng-bareng. Ada ikhwas sebelum kita akhiri. Apa nih kelewat juga. Baik, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan kajiannya pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Tadi kita bahas tentang mukadimah rukun iman ya, tingkatan keimanan, tentang macam-macam keimanan. Dan insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke rukun iman yang pertama, antuk mina billah, beriman kepada Allah. Tidak terlalu panjang lebar tapi dahsyat insya Allah. Karena di situ nanti ada musannif mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara beriman kepada Allah. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.